Risa dulu ya. Ya, Assalamualaikum Bu Reni. Apa kabar Bu Reni? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu, kalau baik. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi yang saya amati hari ini, Ibu kelihatannya tidak bersemangat ya Bu, tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Bu? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya tuh bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Hmm, Insya Allah ada waktu kok Bu Reni. Dan jangan sungkan ya jika Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu, sebelumnya. Jadi begini, Bu. Beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Mm. Jadi apa yang saya bisa bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Hmm, Baik Bu, kira-kira masih ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya Bu, semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahan masalahnya Bu. Amin, amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Boleh silakan cerita? Bu Risa ingat gak? Beberapa hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi di kelas saya nih. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Hmm. Oh, insya Allah Bu, saya ingat kayaknya. Kira-kira apa yang membuat Bu Reni mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Oh, tidak serius. Kalau tidak serius, yang seperti apa ya Bu? Itu, Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Hmm. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu Reni? Apakah Bu Reni dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa ya? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Reni terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya kan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses mengajar belajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Hmm, Mengapa Bu Reni tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga kan termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus sih, Bu. Kemudian, menurut Bu Reni, bagaimana hasilnya saat Bu Reni mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui ya, Bu, bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam dan belajar pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal sih. Nah, itulah Bu Reni, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, Bu. Jadi setelah itu, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih, Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit mengganjal nih, Bu. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya kan pekerjaan saya jadi agak terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Reni merasa masih sedikit resah selama ini?
Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Pak Pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takutkan nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Hmm, jadi nih Bu ya, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Reni merasa tidak nyaman adalah saat supervisi tersebut itu karena Bu Reni tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu malah memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Jadi, kalau menurut saya ya Bu, untuk masalah ini lebih baik Bu Reni bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja Bu. Jadi, jika nanti misalnya Bu Reni dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin kok Bu, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Reni dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Iya Bu, amin, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini Bu, lalu apa rencana Bu Reni selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Sebuah rencana yang sangat bagus Bu Reni. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Saya berencana, saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana sih menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar yang saya gunakan dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, subhanallah, Bu Reni sangat luar biasa itu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bu Reni. Wah, alhamdulillah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya, Bu Reni sudah merasa lega. Terus, dari yang sudah Bu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batas deadline waktunya, Bu Reni? Iya, baik, Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Dan secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah. Dan insya Allah sih besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Reni butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ada yang sangat bagus sekali, Bu Reni. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu Reni. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin ya Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu baik saran maupun masukannya sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega Bu. Semoga nanti menjadi guru-guru kita ini bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama Bu Reni. Jadi ini mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan guru lain. Saya izin pamit dulu ya Bu. Iya, Bu Reni, silakan. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Reni. Udah Bu. Dah, cukup kayaknya seperti Astagfirullah. itu ya.